Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Dea Anggita NIM 123190046, kemudian ada Ova Arjun NIM 123180050 dan Riza Isnam NIM 123180154. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek ergonomik dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, apa itu aspek ergonomik? Nah, sebelum kita membahas aspek ergonomik, di sini saya akan menjelaskan apa arti dari ergonomik itu sendiri. Ergonomik itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama ada ergon, yang kedua ada nomos. Ergon itu berarti kerja dan nomos berarti hukum atau peraturan. Bisa juga diartikan sebagai kaidah, prinsip, atau sejenisnya. Jadi secara keseluruhan ergonomik itu berarti peraturan kerja. Lalu apa sih arti dari aspek ergonomik itu? Nah, di sini ada aspek ergonomik itu faktor kenyamanan kerja dalam bidang pekerjaan atau juga disebut pengaruh yang nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Apabila kita menerapkan aspek ergonomik ini dalam pekerjaan, maka kita akan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, kemudian peningkatan efektivitas kerja, bisa juga menekan kemungkinan kesalahan atau kecelakaan dalam bekerja. Selanjutnya, aspek-aspek ergonomik. Aspek ergonomik itu terdiri dari 7 aspek. Yang pertama ada pengukuran atau antrometrik, yang kedua ada aspek ergonomik dalam stasiun kerja, yang ketiga pencahayaan, yang keempat suhu dan kualitas udara, yang kelima gangguan suara, yang keenam kesehatan dan keamanan kerja, yang ketujuh kebiasaan kerja. Di sini kami akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama ada pengukuran atau antrometrik. Itu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalnya tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuannya itu untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari suatu acuan dengan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang nantinya akan meningkatkan efisiensi kerja. Di sini saya akan mengambil contoh rak untuk menyimpan berkas. Apabila rak untuk menyimpan berkas itu terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa menjangkaunya, justru kita akan menurunkan efektivitas kerja kita, karena ketika kita ingin mengambil berkas tersebut karena kita kesulitan menjangkau berkas tersebut, kita jadi perlu waktu lebih lama untuk mengambil berkas tersebut. Contohnya, kita harus mengambil kursi terlebih dahulu agar bisa menjangkau berkas yang ada di atas rak itu. Contoh lainnya itu ada meja dan kursi. Jadi meja dan kursi itu harus disesuaikan dengan tubuh kita. Misal ya, mejanya tinggi, tapi kursinya itu terlalu rendah. Pastikan kita bakal kesulitan untuk melakukan pekerjaan di meja tersebut. Nah, itu bisa menurunkan efisiensi waktu dalam bekerja. Selanjutnya ada aspek ergonomik dalam stasiun kerja. Itu berhubungan dengan lingkungan kerja, posisi, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Berhubungan dengan durasi kerja, tipe pekerjaan, bagaimana beban psikologi. Contoh di sini ada seorang operator memerlukan kursi yang dapat diatur, keyboard yang sesuai, dan penataan berkas yang rapi. Jadi kita ini harus menciptakan lingkungan kerja kita senyaman mungkin agar kita juga merasa nyaman bekerja di lingkungan tersebut. Salah satu cara untuk membuat lingkungan kerja kita menjadi nyaman itu dengan penataan barang-barang yang tepat atau rapi. Kita harus bisa memposisikan barang-barang kita agar terlihat rapi dan enak dipandang. Kemudian
durasi kerja juga harus sesuai. Jangan sampai kita bekerja terlalu lama karena itu akan mengakibatkan kita menjadi pusing, stres, dan pastinya akan berpengaruh kepada hasil kerja yang tidak maksimal dan juga beban psikologi diri kita sendiri. Selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan dalam lingkungan kerja itu harus diatur untuk menghindari penggunaan dari cahaya terang, memperoleh keseimbangan antara pencerahan, menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Jadi jangan sampai lingkungan kerja kita itu cahayanya terlalu gelap atau terlalu terang, karena keduanya itu dapat membuat mata kita mudah lelah, kemudian bisa merusak mata juga, dan kita menjadi tidak nyaman bekerja lama-lama. Jadi diusahakan pencahayaan di lingkungan kerja itu harus diatur agar seimbang. Selanjutnya ada suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas. Gunakan alat penyaringan udara seperti AC. Nah, jadi di sini suhu udara itu sangat berpengaruh pada keefektivitasan kita dalam bekerja. Misal, kita sedang belajar di suatu ruangan. Apabila udara di ruangan tersebut panas, pasti kita akan merasa gerah dan berakibat pada ketidaknyamanan kita dalam bekerja di ruangan tersebut, sehingga hasil dari pekerjaan tersebut tidak akan maksimal. Begitu juga ketika suhu udaranya terlalu dingin, pasti kita tidak akan fokus dalam mengerjakan pekerjaan kita. Oleh karena itu, kita harus mengatur suhu udara di lingkungan kerja kita agar nyaman untuk kita, agar menciptakan kualitas udara yang baik dan sejuk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Arjun Kusuma, NIM 123180050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aspek ergonomik yang menunjang kita dalam bekerja. Saya sini sedikit flashback pembahasan pertama tadi. Aspek ergonomik adalah aspek yang menunjang kita dalam kenyamanan bekerja, dan jika kita manfaatkan atau melakukan aspek-aspek ini, kita akan menaikkan efisiensi dan efektivitas kita dalam bekerja. Nah, aspek-aspek itu salah satunya adalah gangguan suara. Di sini dituliskan bahwa manusia sebenarnya sensitif dengan perubahan suara yang kecil sekalipun. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suara yang tetap, asalkan tidak begitu berlebihan, karena manusia cenderung tidak menyukai adanya perubahan suara yang keras atau tidak beraturan. Nah, efek dari ketidaksukaan saat mendengarkan atau mengalami gangguan suara, baik itu suara yang tiba-tiba datang dengan keras ataupun suara yang tidak beraturan hingga mengganggu pendengaran, itu sangat berpengaruh kepada sangat berpengaruh pada kenyamanan bekerja, dan ini dapat menurunkan keefektifan maupun keefisiensian dalam bekerja itu sendiri. Nah, aspek berikutnya adalah aspek kesehatan dan keamanan bekerja. Di sini dituliskan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Artinya, kondisi dari kesehatan seseorang itu saat melakukan pekerjaan sangatlah penting dan sangatlah mempengaruhi dalam peningkatan pola kerja dia atau peningkatan keefektifan kerja dia. Samping itu, rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Contoh
Contohnya adalah seseorang sekretaris yang harus duduk lama karena harus mengetik dan mengecek berkas, sehingga lambat laut ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Nah, kelelahan otot dan persendian artinya meskipun kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus-terusan, tapi kita juga harus memperhatikan tentang kesehatan dan keamanan, karena itu sangatlah mempengaruhi hasil kerja maupun keefektifan kerja kita itu sendiri. Kebiasaan kerja di sini maksudnya adalah pola saat kita itu bekerja. Yang pertama adalah bekerja dalam keadaan santai dan posisi yang benar. Ini sangatlah mempengaruhi untuk meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja atau keefektifitasan maupun keefektivitasan maupun keefisiensian kita bekerja itu sendiri. Semakin nyaman dan semakin santai posisi kita dalam bekerja, tentu saja akan lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah mengubah posisi duduk. Maksud mengubah posisi duduk sendiri di sini tentu adalah untuk mencegah kelelahan otot. Saat kita, ini berkaitan dengan kesehatan ya, saat otot kita mengalami kelelahan, kram atau segala macam, tentu saja itu akan sangat mengganggu dan menghambat kita dalam kerja. Berikutnya adalah berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot dan melakukan olahraga ringan. Ini berkaitan dengan kerja yang di kantor dan sebagainya, lebih ke situ ya. Masuk dari berdiri itu lebih untuk para pekerja kantoran atau segala macam yang seharian duduk atau seharian menghabiskan waktu untuk dalam satu gerakan tertentu hingga dia membuat otot-ototnya kram. Nah, ini dibutuhkan untuk sedikit melonggarkan atau melenturkan otot itu sendiri dengan sedikit olahraga ringan. Nah, selanjutnya adalah mengusahakan untuk tidak mengantuk dan dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat pada Anda. Nah, maksud untuk tidak mengantuk dalam jangka waktu yang lama adalah saat kita bekerja, tubuh kita ini memberikan respon saat kita dalam kondisi lelah. Nah, respon itu adalah mengantuk dan sebagainya. Nah, sangat tidak disarankan dan sangat tidak baik untuk menahan kantuk terlalu lama. Saat kita sudah merasakan ngantuk, itu sudah menjadi tanda atau ciri bahwa tubuh kita ini membutuhkan istirahat. Jadi sangat tidak bijak untuk memaksakan tubuh kita ini untuk bekerja terus-terusan dengan menahan ngantuk. Karena itu dapat bukan malah menaikkan kerja kita dengan kerja terus-terusan, tapi justru menurunkan performa kerja kita karena tubuh kita sendiri sudah tidak fit lagi. Nah, faktor berikutnya adalah mengambil istirahat secara periodik. Mengambil istirahat secara periodik adalah kita haruslah mengerti bahwa tubuh kita itu tadi seperti faktor-faktor di atas adalah memerlukan istirahat, memerlukan jangka waktu untuk kembali bisa bekerja. Nah, jangka waktu ini kita bisa mengambil istirahat secara bertahap, atau misal kita bekerja beberapa jam terus nanti kita istirahat lagi, atau kita bekerja untuk berapa minggu, seminggu mengambil beberapa hari kerja terus nanti ada istirahatnya. Jangan beristirahat untuk satu kali istirahat yang panjang. Semisal kita kerja 15 jam terus kita istirahatnya cuma 1 jam dan selebihnya kita bekerja, itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, dalam kebiasaan kerja yang terakhir adalah memeriksa kebiasaan kerja dan tipe kerja yang hendak dilakukan. Kita harus lebih mencermati kebiasaan kita dan tipe kerja kita yang hendak kita lakukan itu sendiri. Bisa juga kita berpikir bahwa kerjaan kita itu berkaitan dengan apa, maka kita harus membuat pola untuk bisa lebih efektif, lebih efisien dalam kita bekerja itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip ergonomik. Ada 2 prinsip di sini. Yang pertama adalah prinsip fisikal dan yang kedua adalah prinsip kognitif. Nah, kita masuk ke prinsip fisikal. Prinsip fisikal itu sendiri yang pertama adalah mudah dijangkau, bekerja dengan tinggi dan postur yang sesuai, mengurangi pengulangan dan pengeluaran tenaga yang berlebihan, memberikan
jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak atau hubungan stres, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pencahayaan, temperatur, dan juga mengecilkan getaran. Prinsip fisikal ini lebih mendorong kita untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita sendiri maupun dalam diri kita sendiri dalam bekerja. Bagaimana kita mengontrol postur kita mengontrol tentang cara berpikir kita, meminimalisir kontak dengan hubungan stres dan sebagainya, itu masuk ke prinsip fisikal. Menciptakan lingkungan juga termasuk, artinya ada di sekitar kita memastikan atau membuat lingkungan kita ini nyaman buat kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah prinsip kognitif. Adanya standarisasi, terus berikutnya adalah hubungan APSI dan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan gambaran yang jelas, membuat pola yang benar dan pengelompokan data yang jelas. Nah, prinsip kognitif ini sendiri lebih kepada cara kita dalam bekerja atau cara kita dalam mengolah pekerjaan itu sendiri, bagaimana kita mengolah pekerjaan kita sendiri agar lebih mempermudah kita sendiri. Data di sini adalah semacam data maupun informasi di prinsip kognitif ini adalah semacam kerjaan kita itu sendiri. Bagaimana kita menyajikan, bagaimana kita membuat, bagaimana kita memberikan, bagaimana kita mempermudah pekerjaan kita sendiri dengan lebih terstruktur, dengan mengatur pekerjaan kita itu lebih struktur hingga kita lebih nyaman dalam bekerja itu sendiri. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya atau lanjutan slide selanjutnya mengenai aspek ergonomik akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Ya, saya Pracisna Nuryata Mimi dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan dari aspek ergonomik, yaitu tentang keuntungan penerapan ergonomik. Yang pertama adalah produktivitas meningkat. Ini tentu saja karena tahu sendiri kalau ergonomik itu untuk meningkatkan kenyamanan kerja kita. Kalau kita nyaman dalam mengerjakan sesuatu, otomatis produktivitas kita akan meningkat. Dan sebaliknya, jika dalam suatu melakukan aktivitas kita tidak nyaman, maka produktivitas itu akan menurun. Yang kedua adalah aktivitas lebih baik, karena adanya faktor kenyamanan, layanan, dan melakukan pekerjaan. Faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan. Ini hampir mirip dari poin 1 ya. Jika kita ada faktor kenyamanan yang lebih dalam layanan kita dalam bekerja, maka dalam melakukan pekerjaan kita akan jadi lebih enjoy, lebih enak, lebih menikmati pekerjaan kita. Yang ketiga adalah hasil kerja lebih baik, karena sistem yang dioperasikan lebih familiar. Dan selain aspek ergonomi tadi, kita juga perlu adanya melakukan pembiasaan diri dulu agar familiar dari sistem yang baru. Kita kan juga perlu adaptasi sebagai manusia juga. Jika kita sudah terbiasa dalam sistem tempat kerja yang baru dan juga sudah merasa nyaman, maka hasil kerja yang didapat akan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah efisiensi dan efektif dalam pengoperasian sistem. Karena sudah kita nyaman, produktivitas meningkat, maka efisiensi dan efektivitas dalam pengoperasian sistem juga akan tercapai juga. Kemudian adalah keluhan-keluhan fisik, faktor penyebab, dan cara pemecahannya. Pertama, keluhannya adalah kelelahan visual, iritasi mata, dan kekaburan pandangan. Faktor penyebabnya adalah pencahayaan yang tidak memadai, kilau, dan pantulan cahaya. Definisi karakter yang jelek. Saran pemecahan. Cekalah tingkat iluminasi. Cekalah tingkat iluminasi ruangan. Tingkat iluminasi adalah tingkat kecerahan dari suatu ruangan itu sendiri. Dan untuk pencahayaannya, tempatkan layar tampilan sejajar dengan jendela dan pakailah pelindung kilau jika diperlukan. Jika cahaya dari jendela dan layar dapat sejajar, maka tidak akan terjadi silau yang ada di layar sehingga tulisan sulit terbaca ataupun gambar. Maka dari itu, penempatan layar dan juga sumber cahaya juga menjadi cukup penting.
Selain itu, jangan juga membelakangi cahaya dan menggunakan pelindung. Pelindung kilau bisa dibeli di toko elektronik atau mungkin toko alat kantor macam seperti itu. Itu juga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kilauan pada layar agar tidak silau. Kemudian adalah kendalikan adanya kilau dan pantulan. Gunakan filter yang memperkuat kontras, aturlah kecerahan dan kontras karakternya. Ini mungkin disetting dari layar komputer itu sendiri kan. Mungkin untuk jika dirasa kurang cerah bisa dicerahkan sendiri layarnya, atau mungkin jika terlalu redup juga bisa dicerahkan. Untuk mungkin jika cahaya dari luar, mungkin pas siang tengah hari kan cahayanya bisa silau banget, mungkin ada penutup seperti kayak tirai itu di jendelanya atau di mana untuk biar tidak silau dan juga nyaman untuk kita melakukan pekerjaan. Kemudian adalah keluhan rasa pegal di punggung dan pinggang. Faktor penyebabnya adalah kursi yang tidak memadai, ruang kaki yang sempit. Bisa dilihat pada layar ya, jika posisi duduk juga mempengaruhi kenyamanan kita dalam melakukan pekerjaan. Saran memecahnya, sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung, dan yang dapat diatur ketinggiannya. Kalau bisa, kursi yang digunakan itu kursi yang empuk dan ada senderannya. Lebih baik jika ada senderan tangannya. Bisa dilihat juga posisi pinggang dan punggung juga sangat mempengaruhi aspek ergonomik ini. Dan juga menyediakan meja kerja yang memadai sehingga kaki operator dapat bergerak secara bebas. Jika posisi mejanya terlalu dekat atau terlalu rendah dengan lutut, itu juga menyebabkan ruang gerak pada kaki menjadi lebih sempit, yang menyebabkan posisi kaki menjadi tidak terlalu nyaman. Juga jarak antara meja dan kursi bisa diatur sendiri sesuai kenyamanan pengguna. Kemudian adalah keluhan pada leher, bahu, dan lengan. Faktor penyebabnya tinggi meja yang tidak memadai. Bisa disebutkan dari yang tadi ya, bahwa tinggi meja juga mempengaruhi, tidak cuma kursi saja. Cara mencari, sediakan meja kerja yang tingginya dapat diatur dan kemungkinan operator mengatur ketinggian. Kalau bisa sih sekalian kursinya, mungkin untuk kursi dan meja yang bisa diatur sedemikian rupa tuh biayanya tidak murah banget, tapi juga tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Tapi jika kita melihat dari efisiensi dan efektivitas, mungkin untuk harga meja dan kursi yang tidak seberapa itu bisa tertutupi oleh dengan hasil kerja yang bisa efektif dan efisien tersebut. Kemudian keluhan selanjutnya adalah keulangan pegal pada pergelangan tangan. Faktor penyebabnya bisa jadi sudut telapak tangan yang jelek, terlalu banyak mengetik. Saran pemecahan, gunakan kursi yang mempunyai sandaran lengan, sediakan pula tumpukan pergelangan tangan. Untuk kursi seperti ini bisa dilihat di lab informatika kita ya, yang sudah ada sandaran lengannya, yang sudah empuk kursinya, sandaran tangannya juga sudah empuk. Dan aturlah kecepatan pengetikan sesuai dengan prinsip analisis waktu dan gerakan. Jika kita ngetik untuk misal suatu naskah yang panjang, alangkah lebih baiknya untuk tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Jika terlalu cepat, maka tangan akan cepat pegal. Kalau misal kita terlalu lambat juga pekerjaan tidak cepat selesai. Begitu. Kemudian berhentilah secara periodik dari pekerjaan mengetik. Ya, untuk mungkin mengetik hal yang sepele ya, tapi kalau kita mengetik dalam waktu yang lama, terus tidak ada interval untuk jeda istirahatnya, maka tangan kita jadi mudah pegal. Nggak cuma tangan, dari bahu sampai lengan ke siku ke pergelangan tangan juga bisa sampai pegal semua. Itu sudut telapak tangan yang jelek juga kalau kita misal terlalu jauh dari meja, itu juga mempengaruhi. Jadi jarak antara kursi dan meja juga mempengaruhi dari keluhan-keluhan yang tadi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 tentang aspek ergonomik. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.